Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Pelaku utama penusukan sopir truk di Palembang akhirnya ditangkap. Dede Irwan, 40 tahun, diringkus tim gabungan unit Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan di Musirawas. Sementara satu tersangka lain, MY, 19 tahun, yang berperan mengambil kartu tol milik korban, ditangkap di Palembang. Peristiwa itu terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, perempatan Macan Lindungan. Saat itu korban mengemudikan truk dari arah Jembatan Musi 2 menuju pusat kota. Ketika berhenti di lampu lalu lintas, 4 orang tak dikenal mendatangi truk dan meminta uang. Uang pecahan kecil yang diberikan korban ditolak, memicu cekcok hingga salah satu pelaku menikam korban. Update terakhir informasi penangkapan terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia di Macan Lindungan itu telah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. 7 orang pelaku berinisial D dan berinisial Y, yang mana peran dari inisial D yaitu pada saat kejadian yaitu melakukan penusukan terhadap korban. Kemudian inisial Y itu ada perannya yaitu pada saat kejadian ketika korban hendak memberi uang 2.000 tidak terima, kemudian si Y ini mengambil kartu e-tol daripada korban. Kedua tersangka kini ditahan di Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemusnahan barang bukti narkotika tersebut merupakan hasil pengungkapan 4 laporan polisi dengan 5 tersangka. Para pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni Banyuasin dan Muara Enim, Sumatera Selatan. Penindakan dilakukan karena tren peredaran narkoba kerap meningkat menjelang akhir tahun. Menyikapi kondisi itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memperkuat penyelidikan dan operasi penindakan. Kelima tersangka diketahui bukan berasal dari Sumatera Selatan. Sementara narkotika yang disita diduga masuk dari luar negeri, yakni Cina dan Turki. Pengungkapan ini merupakan hasil rangkaian penyelidikan sejak September hingga November 2025. Sebelumnya, polisi juga membongkar gudang narkoba di wilayah Ogan Ilir serta menangkap pengedar asal Aceh. Ada 4 laporan polisi dan 5 tersangka dari 2 Polres Musi Banyuasin, TKP-nya, 1 di Polres Muara Enim dan 1 di Polres Banyuasin. Barang bukti yang diamankan sabu sebanyak 2.665,77 gram dan ekstasi sebanyak 100 gram. Bahkan barang bukti juga itu barang bukti yang berasal dari luar negeri. Dari mana itu, Pak? Negara mana? Cina dan Turki. Polda Sumatera Selatan menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan guna menekan peredaran narkoba dan menjaga keamanan masyarakat menjelang tahun baru. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini Pak, masuk yang Bapak sampaikan tadi. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Timanggajah, Bener Meriah, Aceh pada Jumat 19 Desember 2025. Kunjungan untuk melihat langsung dampak bencana yang merusak permukiman warga. Dalam peninjauan tersebut, rombongan menyempatkan diri melihat kondisi Masjid Al-Taqwa di Timanggajah yang tertimbun longsor. Kerusakan rumah ibadah menjadi gambaran dampak bencana yang melanda kawasan pegunungan di Bener Meriah. Usai dari lokasi masjid, Yusuf Kala melanjutkan kunjungan ke posko pengungsian. Di tempat itu ia berdialog dengan warga terdampak yang kehilangan tempat tinggal dan masih dihantui kekhawatiran, sekaligus menyerap kebutuhan mendesak para pengungsi. PMI menyalurkan bantuan awal berupa perlengkapan dapur untuk pengungsi dan memperkuat penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana. Tim Liputan, Kompas TV, Bener Meriah, Aceh. MDK, tersangka pencurian motor di kawasan Kalidoni, dibekuk polisi. Ia beraksi bersama rekannya Rama yang kini masih buron.
Penangkapan berawal dari laporan korban yang kehilangan motor di teras rumahnya. Unit Reskrim Polsek Kalidoni bergerak melakukan penyelidikan hingga menangkap 1 dari 2 pelaku. Dari hasil pemeriksaan, keduanya merencanakan aksi dengan berkeliling mencari sasaran. Kelengahan korban, kendaraan terparkir tanpa kunci stang dan kunci masih terpasang di dashboard memudahkan pelaku membawa kabur motor. Melihat ada motor di teras rumah korban. Nah, pada saat itu rumah korban terbakar. Jadi oleh tersangka Adika agar dibuka secara perlahan dan agar mereka masuk. Nah, untuk tersangka Rahmat DPO menunggu di luar, tersangka yang eksekusi. Untuk keterangan tersangka, versi tersangka, motor tersebut tidak dikunci stang. Lalu oleh tersangka didorong ke depan. Pelaku diketahui residivis kasus pelecehan dan juga terlibat pencurian kendaraan motor di sedikitnya 10 lokasi berbeda. Karena perbuatannya, tersangka kembali harus mendekam di tahanan Polsek Kalidoni. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nih, Jembatan Muara II. Jembatan Penetapan status siaga bencana hidrometeorologi di Sumatera Selatan mengacu pada indikator puncak musim hujan berdasarkan prediksi BMKG serta terpenuhnya ketentuan minimal 2 daerah menetapkan status siaga. Hingga kini 5 daerah telah lebih dulu menetapkan status siaga, yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabu Muli. Sejumlah wilayah di antaranya terdampak banjir akibat tingginya intensitas hujan dalam 2 pekan terakhir yang juga menyebabkan terputusnya jembatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan menilai penetapan status siaga menjadi langkah strategis untuk mempercepat koordinasi lintas sektor dalam penanganan potensi bencana. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pun meminta seluruh kabupaten dan kota meningkatkan kewaspadaan dengan mengaktifkan posko siaga, serta memastikan kesiapan peralatan darurat seperti perahu karet dan tim evakuasi. Dengan adanya penetapan ini dan juga prediksi BMKG, kita selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota terkait kesiapsiagaan per kabupaten dan juga untuk mendorong apabila terjadi bencana banjir, kita juga sudah meletakkan ataupun menempatkan logistik kita di kabupaten kota yang rawan banjir. Ini juga sesuai dengan instruksi dari Bapak Gubernur yang mengatakan bahwa ketika terjadi bencana, provinsi harus hadir, harus cepat dalam hal baik itu evakuasi maupun bantuan termasuk logistik. Selain itu, BPBD memperkuat sistem peringatan dini berbasis informasi BMKG untuk disosialisasikan hingga tingkat desa dan kelurahan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gedung Islamic Center Aceh Tamiang hingga kini masih menjadi tempat berteduh bagi warga yang terdampak banjir bandang. Bangunan berukuran besar ini dipilih karena mampu menampung banyak warga dalam satu lokasi. Namun kekhawatiran mulai dirasakan warga, seiring kemungkinan gedung tersebut kembali difungsikan seperti semula sebagai sekretariat Baitul Mal dan Dinas Syariat Islam. Warga berharap pemerintah segera menyiapkan hunian sementara agar mereka tetap memiliki tempat tinggal layak ketika posko pengungsian tidak lagi digunakan. Kekhawatiran kami, Bang, di sini kami kan nggak tahu karena rumah pun udah nggak ada. Jadi kalau seandainya kami disuruh pindah, mana kami mau pindah? Itu. Berarti sekarang apa sih, Bu? Ada kekhawatiran, itu kekhawatiran itu apa sih yang dibutuhkan sekarang? Tempat seperti ya nggak mesti harus rumah yang kayak mana, yang penting ada barak seperti barak pengungsian aja pun jadi ada air bersihnya, bisa MCK kami lah kayak gitu, minimal barak lah bagi yang nggak ada punya rumah lagi gitu. Tenda atau seperti apa? Iya, terserah lah, yang penting kami ada tempat tinggal yang baru setelah kami diusir, bukan diusir bahasanya apa ya, dipakai. Karena udah ada himbauan juga kan per Senin ini, hari ini. Udah ada surat edaran dari Bupati. Sebagian besar pengungsi di lokasi ini tercatat telah bertahan selama 2 hingga 3 minggu sambil menunggu kepastian tempat tinggal yang lebih permanen. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh.
MA menyerah saat ditangkap tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu di sebuah rumah kontrakan. Mahasiswa ini ditangkap usai menganiaya kekasihnya. Penganiayaan dipicu cemburu setelah korban menghapus pesan WhatsApp di ponselnya. Peristiwa bermula ketika korban mendatangi kontrakan pelaku yang kemudian berujung cekcok. Emosi pelaku memuncak. Ia lalu memukul korban menggunakan pemukul besi hingga mengalami lebam di sejumlah bagian tubuh. Aksi kekerasan serupa disebut bukan kali pertama terjadi. Namun korban sebelumnya enggan melapor hingga akhirnya kasus ini terungkap setelah diketahui orang tua korban. Penyebabnya ini antara terduga pelaku dengan korban ini berpacaran. Terduga pelaku marah karena korban ini sering menghapus chat pada WhatsApp milik korban. Di saat mengetahui itu, pelaku emosi kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan alat yaitu palu di sekujur tubuh dari korban. Kini pelaku telah ditahan di Polresta Bengkulu dan masih menjalani pemeriksaan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Bedakan konten dengan ini. Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan pemilik lapak mengusir wisatawan yang tengah duduk di pondok makanan di kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Dengan nada tinggi disertai makian, pedagang itu mengusir wisatawan yang datang bersama keluarga untuk berlibur. Dalam rekaman yang sama terdengar pedagang meminta uang 1 juta rupiah hingga membuat wisatawan pergi. Peristiwa ini dinilai memperburuk citra pariwisata Bengkulu. Pasca video viral, pemerintah Kota Bengkulu memanggil pedagang terkait untuk dimintai klarifikasi. Pemkot memberi peringatan keras agar kejadian serupa tidak terulang, dengan ancaman penutupan lapak bila pelanggaran kembali terjadi. Pelaku usaha, terus ini yang punya pedagang itu, ya adalah yang bahasa mengatakan pembeli itu adalah raja ya. Jadi bukan berarti dia raja semena-mena, tetapi tidak. Tapi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada yang datang ke tempat kita supaya mereka mendapatkan kesan baik supaya bisa datang lagi ke pantai. Pemerintah menegaskan kawasan wisata adalah ruang publik yang wajib memberikan rasa aman dan nyaman untuk pengunjung. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kecurigaan warga berujung pengungkapan dugaan penimbunan BBM subsidi di Bandar Lampung. Sebuah minibus bermuatan tangki berukuran besar berisi solar digerebek warga di Jalan Gang Dempo, Labuhan Ratu. Mobil tersebut menarik perhatian karena terparkir lama di tepi jalan dan terus meneteskan BBM. Kondisi itu bahkan sempat membahayakan pengguna jalan setelah seorang pengendara ojek daring tergelincir akibat tumpahan solar. Lagar apa itu, Bang? Ya mungkin kemungkinan sih, kita nggak tahu, Jen. Ya. Cuman ada yang bilang itu kemungkinan karena solarnya itu kan bercucuran dia, bercucuran. Ya kemungkinan dari itu, Bang. Di dalam mobil Pajero hitam itu, Bang? Ya pas ya saya lihat kemarin sih pas di sini dia kan lari di sini dia, Bang. Memang di Pajero hitam dia. Pajero hitam. Iya. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 14 Desember lalu itu kemudian ditelusuri Polresta Bandar Lampung dan mengamankan kendaraan beserta 1 orang pengemudi. Sementara kita sudah mengamankan 1 orang, yaitu si supir kendaraan tersebut dan juga kendaraan Fortuner hitam tersebut. Ya, dugaan sementara seperti itu karena kendaraan itu sudah dimodif sedemikian rupa sehingga bisa menampung lebih banyak BBM di dalam kendaraan tersebut. Hingga kini penyidik masih mendalami dugaan pengangkutan solar subsidi menggunakan tangki modifikasi untuk memastikan tidak adanya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Pasca operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya bersama 4 orang lainnya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan di kantor pemerintah kabupaten. Sejumlah lokasi disisir, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, ruang Bupati dan Wakil Bupati, ruang Sekretaris Daerah hingga rumah Dinas Bupati. Dari penggeledahan di ruang Bupati yang berlangsung lebih dari 4 jam, penyidik terlihat menyita beberapa koper yang diduga berisi dokumen. Pemerintah daerah menegaskan langkah KPK terbatas pada penggeledahan di sejumlah lokasi, tanpa pemeriksaan terhadap pegawai. Izin penggeledahan. Jadi nggak ada yang di asisten-asisten kepala dinas nggak ada yang diperiksa? Enggak, ini tadi penggeledahan aja. Asisten nggak ada?
Yang diminta keterangan? Semua ruangan, geledah ruangan. Yang diminta keterangan? Nggak ada, geledah ruangan aja. Jadi mendampingi aja? Nggak ada yang diperiksa ya Bu? Nggak ada, geledah ruangan aja. Berapa titik sih Bu yang mereka periksa Bu, ruangan? Tadi itu ya ruang bupati, wakil sama sekda. Dinas Bu, ada juga ya? Dari jam berapa Bu di Pemda? Dari jam 2. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian pendalaman perkara OTT yang sebelumnya menjerat Ardhito Wijaya. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Roma Afria Idham, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Pak, Bu, saya Iqbal, Bu. Kami dari Polda, Pak ya. Petugas gabungan menggerebek aktivitas tambang timah ilegal di Desa Sinar Surya, Tempilang, Bangka Barat setelah mendapat laporan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 6 ponton rajuk yang diduga beroperasi tanpa izin. 6 penambang turut diamankan di lokasi. Penindakan ini merupakan bagian dari operasi tertib tambang menumbing 2025 untuk menekan praktik pertambangan ilegal serta menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan wilayah. Gakum, operasi tertib tambang menumbing 2026 berhasil mengamankan 6 unit ponton untuk beroperasi penambangan timah. Ini semua sudah kita amankan. Kemudian ada 6 orang tersangka yang sudah kita ambil keterangan dan sedang diproses lebih lanjut. Apakah ini mungkin apakah komitmen dari Polda Lokal itu termasuk kemarin sudah diamankan juga ya di Bangka Selatan terkait penambangan di kawasan itu? Iya, ini komitmen dari Presiden, Pak Kapolri dan langsung kepada Pak Kapolda terkait dengan kegiatan operasi penertiban tambang di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Kepulauan Balarowa. Seluruh penambang beserta barang bukti kini telah dibawa ke Polda Bangka Belitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Banjir kembali menggenangi permukiman warga di Desa Kota Baru, Geragai, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Hujan berintensitas tinggi membuat debit air kanal meningkat hingga meluap, diperparah sumbatan sampah dan semak serta kondisi kanal yang mengalami pendangkalan. Luapan kanal yang berada dekat permukiman menyebabkan puluhan rumah terendam. Air tidak hanya menggenangi halaman, tetapi juga masuk ke dalam rumah warga sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Meski terdampak, warga memilih bertahan dan tidak mengungsi sambil menunggu air surut. Warga menyebut banjir akibat luapan kanal ini sudah terjadi 2 kali dalam 10 hari terakhir. Dari BKS Pak ya? Kalau penyebabnya itu yang pertama ya itulah masalah kanal tuh. Sungai itu harusnya minta dicuci tuh, masalahnya sampahnya terlalu banyak, terlalu padat. Kan masalah ini penyebabnya kayak itu kan. Yang kedua kalinya memang hujan terlalu deras. Jadi diakibatkan kanalnya tidak mampu. Jadi langsung ke area yang rendah-rendah kayak ini. Kalau kami ini ya kayak pemerintah setempat kami minta ya turunkanlah alat wapo kan bisa nyuci kanal itu, sungai gitu. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi kanal di Kecamatan Geragai agar fungsi saluran kembali optimal dan banjir serupa tidak terulang. Wiradani Damanik, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat digelar khidmat di lapangan Makodam 2 Sriwijaya Palembang, Senin 15 Desember 2025 pagi. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi nilai perjuangan, sekaligus meneguhkan semangat nasionalisme prajurit. Upacara dipimpin Pangdam 2 Sriwijaya dan diikuti prajurit TNI dari 3 Matra, unsur Polri, serta jajaran Forkopimda Sumatera Selatan. Kehadiran lintas institusi menegaskan solidaritas dan sinergi dalam menjaga kedaulatan negara. Inspirasi dari para pejuang maupun prajurit TNI Angkatan Darat yang telah gugur dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan negara kita. Nah, inspirasi ini dengan semangat juang yang tinggi yang ditunjukkan oleh para pejuang tersebut menjadi inspirasi bagi kami prajurit Kodam 2 Sriwijaya
untuk selalu berjuang, ya, meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan meningkatkan kemampuan kami. Ya, kalau dulu mereka berjuang merebut dan mempertahankan, kami mengisi pembangunan. Seperti itu kira-kira. Bagi kami, prajurit TNI adalah merupakan suatu momen penting dan juga sangat bersejarah dalam rangka untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, dalam hal ini TNI Angkatan Darat yang bersama-sama sudah berjuang untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti itu. Kalau Kowat, meskipun wanita, kami tetap militer ya. Iya, jadi tidak ada istilah itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita sama-sama di sini bertugas membangun nama baik TNI Angkatan Darat. Momentum Hari Juang TNI AD dimaknai dengan pengingat pengorbanan para pahlawan bangsa, khususnya dalam peristiwa heroik Perang Ambarawa yang menjadi tonggak sejarah perjuangan TNI bersama rakyat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasangan suami istri F 39 tahun dan W 32 tahun ditangkap Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Keduanya diduga terlibat praktik perjudian online dengan modus adu ikan cupang. Pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang mendapati siaran langsung pertarungan ikan cupang di media sosial. Penelusuran lebih lanjut mengarah pada pelaku yang diketahui berdomisili di Prabu Muli. Dalam praktiknya, pelaku membuka taruhan untuk 2 ikan cupang yang diadu. Penonton memasang taruhan melalui gift medsos dengan nilai setara Rp50.000 hingga Rp100.000. Dari setiap taruhan, pelaku mengambil keuntungan sekitar 10%. Dalam sekali siaran langsung, total taruhan bisa mencapai Rp7 juta. Aktivitas ini disebut telah berlangsung selama 3 bulan. F berperan sebagai pengadu ikan cupang, sementara W bertindak sebagai admin yang mencatat peserta dan nilai taruhan. Bahasanya 50C itu 50.000 ya, kemudian kalau dia sampai 100C itu 100.000. Jadi totalnya semua dalam dia melakukan live judi online melalui ikan cupang ini, adu ikan cupang, dia kurang lebih mendapat keuntungan selama 3 bulan itu 60 juta. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa akuarium, toples, ikan cupang, akun medsos, serta catatan taruhan. Saat ini kedua pelaku ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Api yang diduga berasal dari kios penjual sate cepat menyebar ke kios lainnya yang rata-rata berjualan makanan di Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Selasa siang. Petugas damkar Kota Palembang mengerahkan 7 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini sekitar 8 kios dilaporkan terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka pada peristiwa ini. Perkirakan mungkin dari gas karena ada proses memasak. Ada ledakan juga tadi Pak ya? Ya terdengar itu mungkin dari tabung gas. Gas yang terbakar ya. Untuk korban ada nggak Pak? Sementara ini belum ada laporan dengan besar tidak ada. Yang terbakar 8 kios. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suci Pransuharti, warga Sukarami, Palembang, melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan setelah mobil minibus yang masih dalam status kredit ditarik pihak leasing. Dalam laporannya, Suci mengaku diajak ke kantor leasing dengan alasan penyelesaian administrasi. Namun setibanya di lokasi, dirinya justru diminta menandatangani surat penyerahan kendaraan dan kunci mobil. Padahal tunggakan angsuran baru 2 bulan dan ia menyatakan siap melunasinya. Dalam proses mediasi, pihak leasing disebut meminta Suci melunasi seluruh sisa kredit sekaligus sebesar Rp170 juta. Kalau dia mau kan memang mau bayar gitu kan, mau bayar dari sana dia mau janjiin katanya mau penundaan, bilang penundaan dia ngaju surat katanya mau penangguhan terus katanya checklist mau cek mobil gitu nah, tapi gitu sudah dicek sama dikasih dia minta kunci sama langsung dibawa kabur gitu. Laporan Suci kini dalam penanganan Polda Sumatera Selatan untuk mendapatkan kejelasan dan perlindungan hukum.
Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari rumah nak jualan di pasar pagi motor itu. Elima 41 tahun pedagang kulit lumpia di Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban begal motor. Saat akan berjualan pada Rabu pekan lalu, ia dibegal di flyover Jalan Basuki Rahmat. Korban yang mengendarai motor ditendang dua pelaku hingga terjatuh dan mengalami luka pada wajah serta tangan. Usai terjatuh, pelaku mendodongkan senjata api, tidak hanya pada korban tetapi juga ke sejumlah pengendara yang mencoba menolong. Dalam kondisi syok dan takut, korban harus kehilangan sepeda motornya. Tak hanya itu, kulit lumpia yang akan dijual ke pasar turut dibawa kabur pelaku. Kenapa kamu dorong aku? Aku nak jualan dan nyari duit. Aku ngomong itu. Ujinya ngomong apa bu? Ujinya ngomong. Pura-pura nak bantu, ada uang datang langsung mengeluarkan senjata, cak ini lagi, nak berlari nak kau nyuruh bapak itu berlari, langsung dia ngambil motor aku nak ngejar, aku tak bisa, karena aku betina posisinya tadi, badan aku lalu kok kalau berjahitan, aku lah diomongin cak antuk, kan jadi aku pasrah baik. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Karantina Indonesia meluncurkan aplikasi Go Ekspor Sumsel untuk memperkuat tata kelola ekspor daerah berbasis ketelusuran. Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Sumatera Selatan dengan Pemprov Sumsel. Go Ekspor dirancang untuk mencatat asal-usul komoditas secara akurat, sehingga data ekspor daerah lebih transparan dan terintegrasi. Selama ini pencatatan nasional kerap menempatkan produk Sumatera Selatan berasal dari provinsi lain yang berdampak pada pengembangan potensi daerah. Data karantina ini menunjukkan bahwa barang-barang dari Sumatera Selatan ini banyak tercatat di Lampung, ya gitu ya. Ini kan kurang pas gitu ya. Mungkin secara nasional oke, tapi kalau kita bicara pengembangan potensi daerah kan akan susah. Nah, sistem ini akan terlihat ketelusuran. Jadi akan tahu nanti sumbernya asalnya dari daerah mana. Mereka ingin tahu yang mereka konsumsi dari daerah mana. Gitu. Nah, dengan sistem ini kita bisa menjamin bahwa nanti semua proses-prosesnya itu akan mengikuti syarat-syarat perkarantinaan. Sehingga ketika kita ekspor itu semuanya sudah memenuhi syaratnya. Sementara itu, pemerintah provinsi menilai aplikasi tersebut mampu mengintegrasikan data asal komoditas, kualitas, hingga ketertelusuran produk, sekaligus mendorong kinerja ekspor daerah. Maka untuk itu, untuk semangat para eksportir, para pengusaha dari HIPMI, Kadin, dan semua eksportir, ini dapat lebih merasa sense of belonging terhadap Sumatera Selatan ini. Jelas kita berharap dengan terdatanya komoditas ini dari gerbang Sumatera Selatan, meskipun dia diekspor melalui pelabuhan di luar Provinsi Sumatera Selatan, tapi datanya terintegrasi di Sumatera Selatan, maka akan berdampak terhadap pendapatan daerah juga dari bagi hasil. Sumatera Selatan ditargetkan menjadi pusat informasi komoditas, serta pertemuan eksportir dan investor. Pada peluncuran ini juga dilakukan pelepasan ekspor komoditas minyak kelapa ke Malaysia sebanyak 42 metrik ton dengan nilai sekitar 1,4 miliar rupiah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tiga pekan pasca banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang, warga desa Dalam Karangbaru mulai bangkit dan berbenah. Perlahan mereka membersihkan rumah dari tumpukan lumpur yang menutupi lantai dan perabot sisa terjangan air beberapa waktu lalu. Tak hanya rumah, warga juga bergotong royong membersihkan ruas jalan dan fasilitas umum. Lumpur yang menutup akses utama diupayakan disingkirkan agar jalan kembali bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.
Sejak sepekan terakhir, aktivitas pembersihan dilakukan dengan peralatan seadanya. Di tengah keterbatasan, warga berupaya memulihkan lingkungan sambil berharap adanya bantuan alat berat untuk mempercepat proses pengangkatan lumpur. Ya. Bang, ini sudah berapa lama Bang dengan warga di sini bersih-bersih rumah seperti ini? Kurang lebih sudah 2 minggu Bang, 14 hari. Sampai sekarang masih belum selesai? Sampai sekarang belum selesai juga Bang. Karena lumpur juga berdatangan kan dari rumah. Kebetulan rumah agak rendah, pasar juga tinggi, jadi lumpur buang ke jalan, balik lagi ke rumah, begitu dan seterusnya Bang. Berarti di daerah kita ini fokusnya bersihin lumpur dulu ya, di jalan maupun di rumah ya? Untuk saat ini seperti itu Bang, keadaannya Bang. Iya. Kalau di dalam rumah banyak juga Bang, lumpur Bang? Kalau untuk di dalam rumah kurang lebih 20 cm Bang, kedalaman lumpur. Lumpurnya? Setinggi iya, 20 cm? Setinggi 20 cm. Sulit nggak bersihnya Bang? Sangat sulit Bang. Kami butuh alat-alat seperti cangkul, sekop untuk membersihkan rumah. Kesulitannya apa Bang? Karena memang lumpurnya terlalu tebal atau seperti apa? Untuk kesulitan Bang, dikarenakan lumpur juga tebal, keras, juga airnya juga sudah tidak ada Bang. Jadi kami ya betul-betul seperti nyangkul tanah. Keras ya? Keras, sangat keras Bang. Bagi warga yang rumahnya rusak parah, upaya bangkit dilakukan dengan membangun hunian sementara dari bahan yang tersedia. Langkah sederhana ini menjadi penopang awal kehidupan, sembari menanti bantuan untuk membangun kembali rumah yang hancur. Ya harapan kami ya gimana kalau bisa ya rumah kami ini adalah dibantulah secepatnya kan gitu kan. Jadi dapatlah kami sayang sama anak-anak gitu kan. Tempat tinggal layak lah gitu, secepatnya lah gitu kan, pada pemerintah ataupun siapa aja kan yang bisa membantu, ya kami mohonlah bantuannya secepatnya gitu. Berarti selain air, sembako dan listrik, kalau bisa ada hunian sementara dibangun? Ada hunian sementara untuk dibangun. Urgent apa? Penting apa? Penting. Hingga kini sisa lumpur masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Saat kering, lumpur mengeras dan sulit dibersihkan. Sementara saat hujan, permukaannya kembali licin dan lengket, menghambat aktivitas warga yang tengah berjuang memulihkan kehidupan mereka. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang setelah 3 pekan terakhir, kondisi kesehatan masyarakat tentunya menjadi salah satu perhatian semua pihak yang harus dijaga agar masyarakat tetap dalam kondisi sehat selama masa pemulihan pasca bencana banjir bandang ini. Dan di beberapa titik yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ini sudah berdiri beberapa posko kesehatan, salah satunya yang ada di posko ini. Selamat malam dokter, dengan siapa dok? Selamat malam Mas, dengan Dr. Rizaldi. Dokter, kalau boleh tahu di posko pelayanan kesehatan ini apa aja yang kita sediakan? Jadi di sini kami menyediakan layanan triase, baik itu triase hijau ataupun triase kuning dan triase merah sebelum pasien kami rujuk. Dan kasus-kasus yang banyak di sini terutama kasus-kasus rawat jalan Mas ya, seperti ISPA, kemudian gastroenteritis, diare, penyakit kulit itu sangat mendominasi. Selain juga kita juga bisa hekting di sini atau menjahit luka karena kebanyakan masyarakat di sini banyak yang kehilangan rumah, kemudian waktu membersihkan rumah itu terkena kaca, beling ataupun seng. Dokter, kalau obat-obatan yang kita sediakan di sini obat-obatan apa aja dok? Lengkap Mas, kita insya Allah ada antibiotik, kemudian antibiotik khusus luka, khusus infeksi saluran pernafasan atas, maupun khusus untuk diare, untuk saluran-saluran cerna ya. Kemudian ada obat-obatan batuk, pilek, diare, penyakit kulit, jamur, dan lain sebagainya. Kalau sampai saat ini dok, udah hampir 3 pekan lebih dok ya, kira-kira didominasi oleh anak-anak, dewasa atau seperti apa? Didominasi oleh dewasa Mas, itu untuk rentang usia kurang lebih 18 sampai 50 tahun untuk pasien yang mendominasi ya. Rencananya posko ini akan berdiri sampai kapan dok? Insya Allah kami sampai tanggal 20 Pak. Dok, mungkin yang terakhir himbauan untuk masyarakat di tengah pasca pemulihan pasca banjir ini apa dok, untuk terutama untuk kesehatan itu? Jadi untuk masyarakat Tamiang dimohon untuk walaupun dengan kondisi yang mungkin masih
serba keterbatasan ya, terutama untuk air bersih, tapi tetap diusahakan sebelum makan cuci tangan, kemudian kebersihan lingkungan juga lebih diperhatikan lagi dengan segala keterbatasan yang ada. Terima kasih dokter. Nah, kalau Anda bisa melihat di samping saya saat ini juga sudah tersedia banyak obat-obatan yang terdiri dari beragam macam, baik itu untuk kalangan dewasa, remaja atau anak-anak. Dan di posko kesehatan ini hampir sekitar 200 hingga 300 orang per hari yang datang ke sini untuk berobat. Dari Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, Nur Muhammad Yudi Keswanto, Kompas TV. Dadi 27 tahun ditangkap tim Reskrim Polsek Ilir Barat 2 Palembang setelah melakukan pencurian di sebuah rumah di Jalan Sungai Hitam, Kemang Manis pada Jumat malam pekan lalu. Dari dalam rumah korban, tersangka membawa kabur sepeda motor, handphone, dan stik pancing. Dari hasil penyelidikan, tersangka diketahui residivis kasus senjata tajam dan terlibat dalam 4 laporan polisi kasus pencurian. Bersama tersangka, polisi menyita handphone korban, sedangkan sepeda motor masih dalam pencarian karena telah dijual tersangka. Pelaku pembongkar rumah mengambil motor, pelaku tukeran motor. Pelaku ini residivis karena baru keluar dari LP setahun 2 bulan dalam perkara bongkar rumah dan sajam. Ternyata setelah kita interogasi ada 4 LP yang dilakukannya bongkar rumah. Modusnya bongkar memakai alat, bongkar jendela masuk ke dalam. Akibat perbuatannya, tersangka harus menjalani hukuman hingga 7 tahun penjara. Buklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian terjadi di salah satu toko kawasan Pasar Pagi Jalan Macan Lindungan, Bukit Baru Ilir Barat 1 Palembang pada Minggu dini hari lalu. Dalam rekaman CCTV, terlihat 2 pelaku merusak pintu ruko, lalu membawa kabur motor yang terparkir di dalam ruko. Salah satu pelaku terlihat mengenakan jaket ojek daring dan bertugas mengawasi situasi, sementara satu pelaku lainnya menjalankan aksi pencurian. Reza, korban pencurian, menjelaskan pelaku diduga sudah mengamati lokasi sejak sore. Pelaku sempat datang ke ruko pada petang hari sebelum kembali dan melancarkan aksinya dini hari. Karena motor tak dapat dinyalakan, pelaku membawa kabur motor dengan cara didorong. Jam 2:06 dia datang lagi dari arah lampu merah Macan Lindungan. Datang berdua, Yola yang jaket Gojek itu. Yang jaket Gojek itu nunggu di depan, dia nih tadi beraksi ngambil motor tadi. Sudah, motor lagi keluarnya, pintu terbuka sebelah, ditinggalinya dalam keadaan terbuka sebelah. Sudah tuh dia pergi, di stepnya motor tuh ngarah ke Tanjung Bobok juga. Tidak hidup motor tuh. Jam 2 dini hari mereka datang kembali berdua. Satu di antaranya menggunakan jaket Gojek menunggu di depan, dan satunya beraksi setelah berhasil mengeluarkan motor tersebut, dibawa kabur dengan cara di step. Peristiwa pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang bersama rekaman CCTV sebagai barang bukti. Buklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penindakan narkotika kembali ditegaskan di Sumatera Selatan. BNN Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti hasil penggerebekan di kawasan yang dikenal sebagai Kampung Narkoba di Kenten Laut, Banyuasin. Operasi gabungan bersama TNI Polri itu menangkap 5 orang pemakai dan pengedar. Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita sabu-sabu seberat 574,6 gram serta 5.493 butir pil ekstasi. Seluruh barang bukti lebih dulu diperiksa Lab 4 Polda Sumsel untuk memastikan kandungan zat narkotika sebelum dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dilarutkan menggunakan cairan pembersih lantai. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025, BNNP Sumsel memperkuat langkah pencegahan dan memetakan daerah rawan peredaran narkoba, mulai dari tempat hiburan malam hingga kawasan permukiman. Dan itu yang kita musnahkan tadi, memastikan setelah kita sisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik, membuktikan bahwa itu narkoba, untuk keperluan pemberkasan
penyidikan dan penuntutan nanti di peradilan. Dari survei Badan Narkotika Nasional 5 tahun terakhir, Sumatera Selatan berada di peringkat kedua nasional, dengan prevalensi pengguna narkoba mencapai sekitar 5%. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Arus mudik kereta api pada periode Nataru 2025-2026 terus menguat. Hingga 18 Desember 2025, tercatat 46.990 tiket atau sekitar 88% dari total 53.640 tiket yang disediakan PT KAI Divre 3 Palembang telah terjual. Tiket kelas ekonomi tujuan Tanjung Karang dan Lubuk Linggau bahkan sudah habis. Tingginya animo masyarakat direspon dengan penambahan rangkaian kereta. Selama masa Nataru, KAI Divre 3 Palembang menambah 3 kereta ekonomi. Raja Basah relasi Kertapati Tanjung Karang sejak 1 Desember 2025. 1 kereta eksekutif juga ditambahkan, Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau. Selain itu, 1 kereta ekonomi Bukit Serelo relasi Kertapati Lubuk Linggau diperkuat mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Aspek keselamatan dan keamanan penumpang tetap menjadi prioritas utama. Operasional kereta dipastikan berjalan optimal untuk mengimbangi lonjakan penumpang selama libur akhir tahun. Sampai tanggal 4 Januari, itu yang ekonomi, baik ke Tanjung Karang maupun ke Lubuk sudah habis. Tinggal yang bisnis sama eksekutif. Ya. Tahun ini insya Allah dengan penambahan tadi, kita siap tempat duduk itu 53.000 tempat duduk. Titik ekstrim sebenarnya kami ada di Penimur Niru, ya itu daerah hutan. Memang ada titik-titik tubuhan yang tinggi, yang kiri kanannya itu lembah. Nah itu kami siagakan posko 24 jam, dan satu lagi ada yang namanya AMUS kami itu, alat material untuk siaga. Nah, jadi kalau ada apa-apa banjir itu ada batu balas, ada rel, ada pipa, itu siap untuk dikirim ke lokasi. Bagi warga, kereta api tetap menjadi pilihan utama karena dinilai lebih nyaman dan aman untuk perjalanan jarak jauh. Kalau naik kereta itu santai, terus sampainya juga cepat. Ya kalau pakai mobil kan ada jalan-jalan yang rusak, jadi kayak terlanting. Rencananya kan masuk tanggal 12, rencananya tanggal 10. Untuk mendukung kelancaran layanan, Posko Operasi Angkutan Nataru 2025-2026 dibuka mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sepekan, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.